Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhajir dari Madiun. Alhamdulillah, terima kasih Habib kasih waktu untuk bertanya. Maaf agak ngeredek sedikit ya. Terus agak ngos-ngosan karena ilmunya luar biasa. Yang saya tanyakan, setiap manusia mempunyai masalah sendiri-sendiri. Nah, kemungkinan yang sering terjadi terhadap manusia itu kadang kalau punya masalah sebesar mungkin berat untuk dapat solusi, tapi ternyata kalau manusia itu mau berusaha, Allah memberi solusi. Nah, yang saya tanyakan, gimana caranya agar solusi itu cepat kita dapat? Itu Habib, terima kasih. Ini pertanyaan pokil. Jazakumullah khairan. Mas Muhajir dari Madiun ya, dari Madiun. Duduk situ aja, jangan pindah, nanti ngos-ngosan lagi. Mas Muhajir dari Madiun nanya, setiap manusia punya masalahnya sendiri-sendiri, betul ya? Kadang juga masalah berjamaah. Ada yang masalah sendiri-sendiri, ada yang masalah satu masalah tapi tertimpa banyak orang. Ya contohnya banjir di berbagai tempat. Banjir di berbagai tempat ini. Ini kan masalahnya satu tapi yang kena banyak orang gitu. Nah, gimana caranya biar mudah dapat solusi? Jawaban saya sederhana, masalah itu tidak ada. Kalau kamu menganggap masalah itu ada, berarti kamu bermasalah. Waduh, mumet juga ini. Bib, tolong dijelaskan. Masalah itu tidak ada. Kalau kamu menganggap masalah itu ada, berarti kamu bermasalah. Artinya kalau kamu pengen tidak punya masalah, jangan pernah menganggap dirimu pernah punya masalah. Ketika kamu menganggap aku tidak punya masalah, berarti kamu tidak punya masalah. Selesai. Belum paham juga? Nah, contoh-contoh, kayak contoh gak paham. Ketabrak motor, kaki patah, masalah enggak? Masalah. Masalah itu kamu anggap masalah, makanya dia jadi masalah, betul kan? Tapi kalau kamu nggak nganggap itu masalah, maka nggak jadi masalah. Contoh, kaki teklek, sakit nggak? Sakit. Kalau nganggapnya begini, alhamdulillah, dosa kuntek, masalah atau berkah? Berarti yang salah kamu atau peristiwanya? Ya kita ini yang menganggap itu masalah. Contoh lagi, cari duit wangel, masalah atau berkah? Cari uang susah sampai sumpek pol, urip kok kayak gini. Ini berarti stres tingkat tinggi, betul ya? Masalah ada itu? Masalah kalau kamu nganggap masalah. Tapi kalau ketika kamu dapat himpitan rezeki yang beratnya luar biasa, kemudian kamu berkata, di antara dosa-dosa ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan susah mencari rezeki. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya dikasih susah cari duit, berarti dosa saya habis. Yes, masalah atau berkah? Jadi sing duwe masalah sopo? Silakan kasih contoh, apapun itu. Tidak ada masalah. Bib, tapi ternyata masalah kok Bib. Nah, apa contoh? Nah, bojoku ngamuk-ngamuk terus Bib. Tiap pulang ke rumah dia mau bojo, pulang ke rumah dia mau bojo. Masalah Bib? Bukan masalah. Kenapa? Setiap cacian dan makian dari istrimu atau dari suamimu itu, kalau kamu sabar, maka itu ngangkat derajatmu. Piye? Ora usah tahajud, gak poso Senin Kemis, gak kakean dikir, didikiri bojo. Dasar bojone sing dikir. Kamu diem saja sabar, langsung pangkat naik. Itu enak atau masalah? Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di mana?
Hah? Lah ya cari uang, jangankan agak susah, cari uang susah. Cari uang susah, masalah enggak itu? Contoh nih, saya masih punya utang, ini bulan ini baru kebayar 300 juta ya, yang Desember kemarin. Berarti dari 3,6 jadi 3,3. Dalam 1 minggu ini saya harus cari minimal 200 juta untuk menggenapkan. Tiap bulan kan saya janji 500 juta. Artinya ginilah, saya masih hutang 3,3 M, 3,3 M, nggak punya duit, hutangnya 3,3 M dan harus segera dibayar. Masalah tidak itu? Saya ini tampak wajah-wajah orang yang bermasalah atau orang bahagia? Lah kok kamu bilang masalah? Jadi masalahnya di saya atau di kamu? Oke, udah paham? Jadi masalah itu tempatnya di pikiran. Karena Allah sendiri sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Allah sudah bilang setiap kali ada satu kesulitan, Allah sudah siapkan 2 kemudahan. Setiap kali ada satu kesulitan, Allah siapkan 2 bonus setelahnya. Contoh gini, kamu ditempeleng plok, sakit enggak? Sakit. Setelah itu dikasih mobil 2, tak kampleng sih, tak kayak mobil loro. Mau atau enggak mau? Jawabannya, tolong tempelengnya jangan sekali, kena 2 kali. Betul kan ya? Karena sudah tahu setelah itu dapat mobil 2, berarti ditempeleng dengan senang hati, diterima. Orang lihatnya plok, wah masalah deh, dijotos. Tapi dia mesem, gue dijotos kok mesem neng apa? Kayak mobil loro, dikasih mobil 2. Allah yang bilang setiap kesulitan sudah aku siapkan 2 kemudahan. Jadi setiap ada satu kesulitan, Allah memberi 2 rezeki gitu loh, 2 hal yang akan menyenangkan kita. Berarti sebetulnya itu masalah atau jalan menuju kebahagiaan? Masalah atau jalan menuju kebahagiaan? Jalan menuju kebahagiaan. Contoh terakhir paling gamblang, ibu-ibu di atas sana yang udah jadi embok-embok, Bu, ya, pernah melahirkan? Melahirkan itu masalah atau anugerah? Loh, aneh toh? Pak, mohon maaf Pak, jenengan suruh ngeden resikonya mati. Itu masalah atau anugerah? Pak, pernah ngeden? Pernah toh ngeden, pernah kan? Pernah. Orang kalau sakit jantung semoga semua sehat ya, amin. Sholawat. Sakit jantung itu kalau waktu duduk di toilet, terus di atas itu ya tempat duduk itu ya, mau mengeluarkan isi perut, itu nggak boleh ngeden. Nggak boleh ngeden. Kalau sering ngeden nanti bisa neken jantung, bisa pedot jantungnya, bisa cepat mati itu. Bukan cepat mati, bisa mati gitu ya. Nggak pakai cepat, memang mati itu cepat. Bisa mati. Orang sakit jantung buang hajat gak keluar-keluar harus ngeden. Nah ngeden ini masalah apa dia? Masalah atau gak masalah? Buat dia masalah, iya. Masalah kalau nanti jantungnya pedot, betul? Pertanyaan saya, jadi ibu-ibu ketika melahirkan resikonya mati, masalah atau gak masalah? Masalah. Kalau mikirnya itu mati, betul? Tapi begitu mikirnya cabang bayi, anakku akan lahir, waktu, hari, jam, detik, saat akan melahirkan, itu saat yang ditunggu atau saat yang tidak dinanti? Ditunggu. Berarti menanti dengan bahagia atau dengan sedih? Bahagia. Padahal tadi resikonya apa? Mati. Karena masalah yang gak enak tadi yang resikonya mati, jalan untuk terbukanya kehidupan yang banyak. Karena anak satu ini kan bisa melahirkan anak banyak, betul kan? Anak banyak. Begitu mengingat akan lahir anak, masalah ini tidak jadi masalah, tapi judulnya itu bukan masalah, tapi jalan untuk menggapai kebahagiaan. Jelas Mas? Berarti solusinya apa? Perbaiki pikiranmu, selesai. Perbaiki pikiran kita, selesai. Yang membuat masalah nggak selesai karena pikiran yang nggak beres. Bereskan pikiran kita, maka masalah akan selesai dengan sendirinya.
Memang omongan saya ini rada aneh, tapi ini bukan anu ya, bukan teori, praktek. Saya udah sering praktek, umur saya 44 tahun lebih kok ya, udah sering praktek. Apalagi yang di depan saya yang umurnya udah 60 tahun, pasti udah sering praktek. Semakin dipikiri nggak bener, semakin masalah itu jadi besar. Semakin nggak dipikirin, semakin masalah itu hilang. Berarti kuncinya di mana? Pikiran. Contoh, dia mikir, begitu nggak dipikiri, tenang. Betul? Pernah nggak ngalami gitu? Berarti yang membuat masalah itu besar karena apa? Pikiran. Karena itu mulai malam hari ini, apapun masalahmu, berpikirlah itu jalan untuk menggapai kebahagiaan.